listrikmu 2 ampere nih, 450 watt, terus kalian mau setrika, mau magicom, baru 2 biji ini langsung jeglek. Apalagi belum kalau nanti kalian tuh tipinya tabung seperti ini, CRT, belum lagi ada lampu 4-5 biji. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar kasus-kasus jeglek seperti ini tidak terjadi di 2 ampere ataupun 450 watt. Ini real nyata loh, ini bukan bohong-bohongan, tetapi bisa bermanfaat. Jadi jika kalian ingin penasaran bagaimana caranya dan bisa kalian praktekkan di rumah, sehingga peralatan-peralatan yang ada kalian di rumah ini bisa dimanfaatkan walaupun listrik kalian itu cuma 2 ampere ataupun 450 watt. Kita langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di sini untuk uji cobanya atau prakteknya agar kalian tuh bisa mengerti dan juga percaya, tidak omong-omong saja. Di sini nih NCB-nya masih baru gres ini, C2 alias 2 ampere ataupun 450 watt. Nah ini C2 ya, dan ini sudah saya pasang colokan listriknya, dan ini kabel. Jadi anggap saja di listrik rumah saya itu tegangannya besar seperti itu aja. Nah, kita singkirkan dulu kabel-kabelnya dan akan kita pasang di sini. Nah, jadi di sini sudah terbaca bahwa ini 2 ampere ataupun 450 watt. Nah, di sini ada magicom. Kalian lagi mentanak nasi, terus si anak mau nyetrika. Kita coba saja dua biji ini kita jeglekan semua, kita pasang di sini. 100% NCB kalian yang 2 ampere ini pasti ngetrip. Belum dibebani nanti lampu rumah, lampu-lampu di atas sana, dan juga mungkin kulkas kalian pasti jeglek. Makanya rata-rata kalian jika listriknya di 450 watt mau mentanak nasi, mau setrika, pasti bergantian. Itu yang bikin jengkel emak-emak dan juga terutama remaja putri karena tidak bisa berbarengan. Dan triknya seperti ini. Jadi untuk uji cobanya kita pasang dulu 2 biji. Ya ini penanak nasi dulu kita pasang, jelek. Jadi untuk menanak nasi ini yang paling besar ini ketika memasak ataupun ketika dia melaksanakan masak nasi. Di posisinya harus, ini kan masih magic warmer, ini kan ya pemanasan itu cuman kecil. Kita harus ke bagian cooking ataupun masak. Jadi kita jeglekkan ke bawah, jeglek. Oh ini hampir wattnya besar nih, sekitar 300 wattan sekitar. Nah sekarang kita tambah setrika, jelek. Oke, masih aman. Kita perhatikan apakah dia akan jeglek dengan 2 biji ini. Kita tunggu, karena otomat seperti ini atau meteran listrik seperti ini, kalau 2 ampere ini perlu proses dia jegleknya. Kenapa? Karena tidak langsung jeglek, karena mungkin ini pengaruh masih baru, belum terlalu lemah untuk per-pernya, jadi ini masih kuat. Jadi kita lihat, dan ini setrika masih bekerja. Nah tuh lampunya nyala. Nah ini kita arahkan full agar panas dulu. Kadang untuk eksperimen seperti ini ya harus memakan waktu ya, mudah-mudahan kalian bisa menunggunya dan kita akan sama-sama buktikan apakah dia jeglek atau tidak dengan kondisi seperti ini. Bahkan terkadang ini kita tambah sedikit saja lampu, seperti mungkin ada kita menghidupkan lampu ataupun televisi. Kadang ini coba kita sambil menghidupkan televisi. Ini televisi tabung, kita hidupkan juga di sini. Nah ini belum dicolok aja sudah jeglek itu. Jadi otomatnya ini sudah jeglek, sudah turun. Nah dia harusnya begini. Nah ini sangat lemah nih, ini tidak bisa nih, nunggu dingin dulu dia harus menunggu dingin untuk bisa
bisa diketekan lagi ya. Ini masih lemah karena ngapa, di sini panas waktu menahan dua beban ini, setrika sama mentanak nasi. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini kalau kita cocok lagi ini listriknya di sini, ini tidak lama nanti ngejlek lagi, bikin kalian jengkel. Setrika belum sempat panas sudah ngejlek, nasinya belum masak sudah ngejlek, seperti itu. Nah, ini kalau tidak percaya kita tunggu lagi jegleknya berapa menit. Ya wis, biar durasinya panjang nggak apa-apa, karena ya memang kenyataannya seperti ini. Dia perlu proses untuk jegleknya, tidak bisa serta-merta. Jadi ini posisi cooking sudah benar, ini posisi setrikanya ini panas loh. Nah, panas ini karena posisi on, masih bertahan dia. Jadi saya pastikan dia belum sempat nasinya ini masak, ataupun sudah jeglek lagi, belum sampai beberapa menit sudah jeglek. Dan ini otomatis ya seperti ini mau dinaikkan tidak bisa ini. Dia tidak mau, harus menunggu dingin. Nah, sekarang saya punya solusi. Solusinya harus kita menggunakan teknik. Jadi tekniknya seperti ini. Ini meteran 2 ampere. Ini anggaplah ini meteran rumah kalian, dan ini colokannya listrik seperti itu. Nah, sekarang saya punya solusi untuk semua itu. Jadi listrik kita ini cuma 450 watt dan dipakai bubble watt tadi jeglek, oke. Jadi solusinya itu cuma colokan listrik biasa seperti ini. Dan ini ada 2 kabel, ini sudah rumus dari sananya. Jadi kalau tidak percaya di sini nih, nah seperti ini ya, cuman kiri dan kanan. Dan kita pasang lagi seperti ini. Nah, oke. Lalu di sini kan ada 2 kabel. Jadi kabel ini kita potong satuin. Kita potong satu bebas, mau yang coklat mau yang biru terserah, seperti ini. Kemudian ini kelupas. Dan ini selanjutnya kita suapkan yang namanya kapasitor. Jadi kapasitor ini jangan aneh-aneh dulu, ini pasti bisa, kalian percaya lah, pasti bisa, kita tes nanti. Jadi caranya seperti ini, kita pasang dulu isolator bakarnya. Jadi jangan main-main dengan listrik, takut nanti kesetrum. Setelah melihat tutorial saya malah kesetrum, nanti saya yang disalahkan. Ini dipasang bebas mau kiri kanan, karena kenapa? Karena ini namanya kapasitor AC ataupun kapasitor non polar, tidak ada polaritasnya. Yaitu intinya ini kalian solasi lah seperti itu. Dan ini satunya lagi yang kita potong ini kita pasang juga di sini. Jadi pembuatannya ini tidak rumit. Bentar. Ini kadang kalau dibuat tutorial ya gini, agak susah ya, namanya juga mau jadi konten kreator, kalian harus sabar untuk bisa melihatnya atau kita sama-sama membuktikan. Nah, oke. Lalu kita buat lagi dan kita solasi saja lah, intinya ini jadi solasi. Nah, jika sudah ya rangkaiannya seperti ini, tidak rumit. Dan ini kita pasang di sini. Ini kapasitornya. Nah, pasang di tempat yang 2 ampere tadi. Ini C2 masih sama. Nah, itu C2 tadi. Ini agak silau, ini tidak apa-apa lah. Nah, langsung kita pasang di sini, jelek. Ini aman. Dan akan kita pasang ini setrika, dan ini magicom kita pasang. Nah, ini kita jeglekkan ke bawah, itu sudah jeglek ini. Kemudian si penggosokan ini kita pasang di sini. Jep. Apakah dia jeglek si otomat ini? Kita buktikan, kita tunggu, ini lab ini, tidak ada yang di edit. Nah, tadi belum sampai 1 menit si ini sudah jeglek. Kita tunggu apakah dia jeglek. Nih, ini sudah kebul-kebul itu nyala merah. Ini sangat-sangat panas. Ush, ini panas sekali. Nah,
sampai gosong itu. Ini mau kita tunggu sehari-harian sampai nasinya ini masak dan setelikanya tuh mau habis bertumpuk-tumpuk, ya ini aman-aman saja. Nah, ini aman, tidak akan jeglek. Atau kita tunggu sambil ngobrol. Kadang rangkaian ini sangat sederhana tetapi sangat berfungsi. Dan kalian pasti penasaran berapa nilai kapasitornya. Nah, sambil kita lihat di sini. Nah, itu nilainya itu berapa itu. Jadi kita zoom nilai kapasitornya. Di situ nilainya 60 mikrofarad. 450 volt nih. Ini besar ini kapasitornya nih. Kapasitor ini bekas mesin AC. Nah, kalau di mesin AC ada. Kalau cuman mesin air Shimizu apa itu masih kecil, itu cuman 8 mikro. Tidak bisa untuk setrika ataupun magicom. Jadi fungsinya alat ini bisa digunakan satu peralatan. Jangan ngawur nanti di sini nih kalian renteng semuanya. Ada mesin air, ada penanak nasi di sini semua melalui kapasitor. Ya kapasitornya medel-medel nggak bisa kerja, sehingga nanti hasilnya peralatan kalian tidak maksimal. Dan itu terbukti dengan satu seperti ini belum jeglek ini, sampai sekarang pun masih ke atas. Ini masih utuh, ini posisinya masih di atas, belum gejlek ke bawah, itu masih utuh. Jadi ini menandakan ya aman saja. Karena apa? Cookingnya jalan terus sampai nasi masak dan setelikanya juga jalan. Ini bisa dipraktekkan juga untuk apa? Misalnya ketika kita mau ngidupkan televisi pakai alat ini bisa. Tapi satu saja, jangan nanti serta-merta sama setelika, ya nggak bisa. Atau nasi saja di sini bisa. Jadi kalian harus bisa membuat alat ini satu persatu. Gunakan alat kalian satu persatu. Jadi jangan ngawur, karena setrum kalian ini cuma 450 watt. Berbeda kalau setrum kalian tuh 3000 watt atau mungkin 1300 yang 6 ampere, ya nggak masalah mau. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan sambung lagi video-video selanjutnya yang tentunya berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.